Apakah Anda penasaran bagaimana lansia di Jepang bisa hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan lansia dari negara lain? Bagaimana bisa orang-orang yang sudah berusia di atas 70 tahun yang terlihat biasa saja ternyata memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan? Rahasianya bukanlah obat atau makanan khusus, melainkan kebiasaan sederhana yang mereka lakukan setiap hari. Gerakan-gerakan ini, meskipun tampak sangat sederhana, terbukti meningkatkan keseimbangan tubuh, kesehatan otak, dan bahkan memperpanjang umur. Apa gerakan tersebut? Simak terus video ini hingga akhir untuk mengetahui 6 gerakan kunci yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, terinspirasi dari lansia Jepang yang telah membuktikan kekuatan kebiasaan sehari-hari. Nomor 6, Sampo, berjalan perlahan yang menjaga kesehatan jantung. Gerakan pertama yang akan kita bahas adalah Sampo, yaitu berjalan perlahan yang menjadi dasar bagi kebiasaan lansia di Jepang. Walaupun terdengar sangat sederhana, penelitian telah menunjukkan bahwa cara berjalan dengan kecepatan lebih lambat, namun dengan pernafasan yang teratur, membawa dampak luar biasa pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sampo tidak hanya melatih tubuh untuk bergerak lebih sadar, tetapi juga membantu melatih keseimbangan dan memperlambat penuaan pada sendi. Di Jepang, banyak lansia yang berusia 70-an hingga 80-an tahun rutin melakukan sampo setiap pagi sebelum sarapan, berkeliling taman, atau bahkan jalan setapak di sekitar rumah. Misalnya Ibu Yuliana, 72 tahun dari Bandung, yang memulai kebiasaan sampo setiap pagi. Ia merasakan manfaat besar pada kesehatannya, terutama dalam menjaga tekanan darah dan meningkatkan keseimbangan tubuhnya yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Studi di Kyoto University menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan sampo selama 10 tahun mengalami penurunan kekakuan arteri sebesar 62% dan penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 12 poin. Ini adalah bukti nyata bahwa kecepatan berjalan yang lambat dan pernafasan yang teratur dapat memperpanjang umur kita. Bagaimana cara melakukan sampo dengan benar? Mulailah dengan berjalan perlahan. Hitung langkah Anda, tarik nafas dalam 2 langkah, tahan selama 2 langkah, lalu hembuskan nafas selama 4 langkah. Pastikan mata Anda tetap terfokus sekitar 6 kaki di depan Anda dan gerakan tangan harus alami, tidak terlalu banyak. Jika baru memulai, cukup 10 menit per hari dan secara bertahap tingkatkan waktu hingga 30 menit per sesi. Nomor 5. Ryotaso, latihan pagi yang menggugah otot dan sendi. Di Jepang, setiap pagi, di seluruh penjuru negara, lansia melakukan Ryotaso atau senam radio yang sudah ada sejak tahun 1928. Berbeda dengan senam di negara lain, Ryotaso terdiri dari gerakan-gerakan ringan yang melibatkan hampir seluruh tubuh, namun tidak menguras tenaga. Ini adalah gerakan yang bisa dilakukan dalam waktu 3 menit 15 detik, namun dampaknya sangat besar pada kelenturan tubuh, kesehatan jantung, dan bahkan kualitas tidur lansia. Misalnya, Bapak Tono, 78 tahun dari Yogyakarta, yang rutin melakukan gerakan Ryotaso setiap pagi sebelum memulai aktivitas harian. Setelah beberapa bulan mengikuti latihan ini, ia merasakan perubahan besar, terutama pada punggungnya yang dulu sering nyeri akibat usia lanjut. Penelitian dari Osaka Medical College menunjukkan bahwa lansia yang melakukan Ryotaso setiap hari mengalami penurunan resiko jatuh hingga 40% dan pengurangan rasa sakit pada punggung bawah sebanyak 55%. Selain itu, gerakan-gerakan dinamis ini meningkatkan produksi cairan sinovial dalam sendi hingga 30% yang berfungsi seperti minyak pelumas untuk sendi-sendi tubuh kita. Untuk memulai, lakukan gerakan ringan seperti mengangkat tangan di depan tubuh, lakukan putaran lengan, lalu lanjutkan dengan memutar tubuh secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru, karena yang penting adalah kelancaran pergerakan tanpa memaksakan tubuh. Cobalah untuk melakukannya segera setelah bangun tidur, karena saat itu tubuh dalam kondisi yang paling responsif terhadap gerakan dan latihan. Nomor 4. Shinko Zuari, posisi jongkok yang menjaga kesehatan sendi dan pinggul. Gerakan selanjutnya adalah Shinko Zuari,
posisi jongkok dalam waktu lama yang biasa dilakukan oleh lansia Jepang saat sedang santai. Meskipun bagi sebagian orang posisi jongkok ini terdengar sulit, bagi lansia Jepang ini adalah latihan alami yang dilakukan setiap hari, baik saat berkebun, beristirahat, atau bahkan berbincang dengan teman. Penelitian dari Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology menunjukkan bahwa lansia yang bisa melakukan posisi jongkok ini dengan nyaman memiliki resiko lebih rendah untuk membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ibu Siti, 79 tahun dari Surabaya, yang rutin melakukan gerakan ini setiap hari, menyebutkan bahwa ia bisa bertahan dalam posisi jongkok selama 15 menit tanpa merasa sakit pada lutut atau pinggul. Bukan hanya itu, mobilitas pinggul dan lututnya tetap terjaga dengan baik meskipun ia sudah berusia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk jongkok dan bangkit tanpa bantuan bisa memperpanjang masa kemerdekaan kita hingga 9 tahun lebih lama. Gerakan ini membantu melatih kekuatan pinggul, lutut, dan sendi tubuh lainnya dengan cara yang alami. Mulailah dengan berlatih jongkok dengan punggung bersandar pada dinding untuk memberikan dukungan. Perlahan-lahan, kurangi penggunaan tangan untuk menopang tubuh saat berdiri dari posisi jongkok. Lakukan secara perlahan tetapi konsisten untuk hasil yang optimal. Nomor 3. Ashi. Berdiri dengan satu kaki yang meningkatkan keseimbangan. Salah satu latihan paling efektif yang bisa dilakukan oleh lansia adalah Ashi, yaitu berdiri dengan satu kaki. Gerakan ini terlihat sederhana, tetapi dalam kenyataannya, latihan ini mengaktifkan seluruh sistem keseimbangan tubuh kita, termasuk otot-otot kecil yang mendukung tubuh untuk tetap stabil. Di Jepang, dokter bahkan merekomendasikan latihan ini sebagai langkah pencegahan bagi lansia yang ingin menghindari risiko jatuh. Bapak Ahmad, 80 tahun dari Medan, yang memulai latihan berdiri dengan satu kaki setiap pagi, mengatakan bahwa sejak rutin melakukan latihan ini, ia merasa lebih seimbang dan lebih percaya diri saat berjalan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin berlatih berdiri dengan satu kaki memiliki 68% lebih sedikit risiko patah tulang pinggul dan 75% lebih sedikit risiko jatuh yang memerlukan rawat inap. Ini juga terbukti meningkatkan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri di dekat dinding atau kursi untuk menjaga keseimbangan. Angkat satu kaki sedikit dan coba untuk berdiri selama 30 detik. Jika sudah terbiasa, coba lakukan latihan ini dengan mata tertutup untuk meningkatkan tantangan keseimbangan. Nomor 2. Transisi duduk ke lantai. Gerakan yang meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Gerakan yang tak kalah penting untuk lansia adalah transisi duduk ke lantai, atau sering disebut dengan seiza. Di Jepang, banyak lansia yang masih bisa duduk di lantai dan bangkit dengan mudah tanpa bantuan. Kemampuan ini ternyata sangat penting untuk mempertahankan kekuatan tubuh bagian bawah, serta menjaga fleksibilitas pinggul. Ibu Dwi, 75 tahun dari Makassar, yang rutin berlatih transisi duduk ke lantai, mengatakan bahwa ia merasa pinggul dan lututnya lebih lentur, dan ia bisa bangkit dari lantai tanpa kesulitan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mampu melakukan gerakan ini memiliki kekuatan tubuh bagian bawah yang lebih baik, dan mereka bisa mempertahankan mobilitasnya lebih lama dibandingkan mereka yang hanya menggunakan kursi untuk duduk. Latihan dimulai dengan duduk di lantai dengan punggung tegak, lalu berdiri perlahan dengan menggunakan kaki untuk dorongan. Lakukan ini setiap hari, dan tubuh Anda akan semakin terlatih untuk melakukan gerakan yang menguntungkan tubuh. Nomor 1. Towel Twist. Gerakan sederhana yang menyimpan kekuatan luar biasa. Gerakan terakhir yang memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan tubuh lansia adalah towel twist atau gerakan memutar handuk. Meskipun terdengar sederhana, penelitian menunjukkan bahwa gerakan ini membantu melatih hampir seluruh tubuh dan otak,
meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh, serta memperbaiki daya ingat. Bapak Joko, 82 tahun dari Semarang, mengatakan bahwa ia merasa lebih bertenaga setelah rutin melakukan gerakan memutar handuk ini selama beberapa bulan. Ia merasa tubuhnya lebih kuat dan keseimbangannya meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan ini meningkatkan aktivitas otak dan memperbaiki memori pada lansia. Cobalah memulai dengan memegang handuk di depan tubuh, tarik ke kiri dan kanan, jaga agar tubuh tetap tegap dan lakukan gerakan ini selama 2 menit setiap pagi. Manfaatnya luar biasa. Sekarang, setelah mengetahui 6 gerakan sederhana yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup kita, apakah Anda siap untuk mulai mengadopsinya dalam rutinitas harian Anda? Ingat, hidup yang panjang bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menjalani setiap hari dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, dan kualitas yang luar biasa. Lansia di Jepang telah membuktikan bahwa dengan kebiasaan yang tepat, kita bisa merawat tubuh kita agar tetap bugar, kuat, dan bahkan menjaga keseimbangan otak hingga usia yang sangat lanjut. Gerakan-gerakan sederhana seperti Sampo, Ryotaso, Shinkosu Zuari, Ashiharai, transisi duduk ke lantai, dan towel twist bukanlah latihan berat yang menguras energi. Sebaliknya, ini adalah kebiasaan sehari-hari yang bisa Anda lakukan tanpa peralatan khusus, namun dengan dampak besar untuk tubuh dan pikiran Anda. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, seperti berjalan perlahan setiap pagi atau melakukan gerakan peregangan ringan. Setiap langkah kecil ini akan membawa Anda lebih dekat pada hidup yang lebih sehat dan penuh makna di masa depan. Jangan lupa, perubahan yang besar dimulai dengan langkah pertama yang kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Kami sangat senang bisa berbagi pengetahuan ini dengan Anda. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah tentang gerakan mana yang menurut Anda paling bermanfaat atau jika Anda sudah mulai mencobanya. Kami selalu senang mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, like, subscribe, dan bagikan dengan orang-orang yang Anda sayangi agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terus dukung kami untuk membuat konten yang bermanfaat dan inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kesehatan Anda adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Jadi, mulailah hari ini juga.